ومصدر الصالح الذي الطريق الذي وجدت المسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. إلهي أنت مقصود رضاك ومقصود بعظيم محبتك ومعرفتك. سبحانك لا علم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الله نادري الله حادري الله معي wallahu wahidun bil'adil. Yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram Al-Habib Muhdar, penulis buku Thariqah Menempuh Jalan Menuju Allah, bekal bagi para pengamal thariqah, wabil khusus Thariqah Syadidiyah. Al-Mukarramun, para panitia, para kiai, para ustaz, para salikin yang hadir di tempat yang mulia ini, syukur alhamdulillah atas kudrat iradat Allah saya bisa berjumpa langsung dengan penulis buku ini. Sekaligus saya bertabaruk kepada beliau untuk mendapatkan banyak ilmu dari tulisan ini. Kami hadir di sini adalah dalam rangka syiar untuk mengembangkan thariqah. Bagaimana dakwah thariqah ini sejak tahun kolonial, zaman kolonial thariqah itu disingkirkan. Orang-orang kolonial Belanda, Inggris, Eropa, semua menjajah dunia Islam. Itu yang paling ditakuti adalah orang-orang thariqah. Karena dengan orang thariqah itu, karena orang thariqah itu punya mentalitas, kekuatan militansinya dalam beragama hanya kepada Allah, keikhlasannya, sehingga musuh-musuh yang memainkan dunia ini sulit untuk menembus orang-orang thariqah. Orang-orang jahat yang memainkan dunia ini karena di hadapan orang thariqah, karena istiqomahnya orang thariqah di hadapan Allah, maka memainkan dunia ini bagi para dajjal itu adalah lebih mudah orang-orang yang tidak memiliki akar thariqah. Karena dunia ini menjadi kamuflase yang untuk menjadi tipuan. Insya Allah dengan jalur akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dibekali dengan thariqah, agama ini semakin meresap di dalam hadis Bukhari dengan ruh. Seluruh jasad dan ruh beragama. Karena beragama ini tidak hanya hukum syariatnya, tetapi thariqah dan hakikatnya harus dari satu kesatuan. Ingat ketika Sayyidina Umar ditanya oleh Rasulullah, ya, ketika datangnya Jibril bertanya tentang mahwal Islam, mahwal iman, mahwal Islam. Nah, ketika ditanya tentang iman, Islam dan ihsan, dijawab oleh Rasulullah, Islam adalah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah, iqamis shalah wa ita'iz zakah, wa shaum ramadan, wa hajjul baita man istata'a ilaihi sabila. Mahwal iman. Ditanya malaikat itu, malaikat Jibril itu menanya kepada Rasulullah, iman adalah beriman pada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab, kepada yaumul akhir, qada dan qadar, iman kepada hari akhir. Nah, kemudian ditanya lagi, malaikat menanya, ma wal ihsan. Nah, ihsan adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam tarahu ka'annahu yarahu. Jadi ketika ditanya oleh Rasulullah, apakah tahu siapa orang tadi? Kata Rasulullah kepada Sayyidina Umar, kami tidak tahu ya Rasulullah. Ada Jibril, yang tadi itu malaikat Jibril, yu'allimukum dinakum.
yang mengajarkan kepada agama. Jadi agama ini 3 unsur, iman, Islam, dan ihsan. Kalau iman itu dikembangkan dalam ilmu kalam, kalau Islam itu dikembangkan dalam ilmu fikih, syariah, muamalah, rukun, syarat, dan sebagainya, kemudian ihsan itu ini dikembangkan di dalam ilmu tasawuf. Nah, tasawuf ini adalah yang melengkapi seluruh amalia-amalia jasmania ini untuk meresapkan. Karena agama ini harus diresapi. Bagaimana proses meresapi agama? Ya harus melalui tasawuf dan thariqah. Tidak boleh dipisah, ada tasawuf dan tasawuf itu epistemologi saja, ada teori-teori. Tetapi praktek melaksanakannya itu di thariqah. Thariqah ini banyak. Madhab-madhabnya kalau di dalam fikih itu madhab, kalau di tasawuf itu thariqah. Cara-cara, metode. Nah, salah satu di antaranya thariqah besar itu adalah Syadiliyah, Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Tijaniyah, Syafi'iyah, dan mengembang di bawah-bawahnya. Terutama dari 3 ini, Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Syadiliyah itu mengembang. Kalau Qadiriyah mengembangkan Badawiyah, Kubrawiyah, Syadiliyah mengembangkan Tijaniyah. Tijaniyah itu akarnya dari Syadiliyah. Hal melihat bahwa kita sebagai orang Muslim harus memiliki kesadaran perlunya makanan rohani, mencerna, beragama itu harus masuk dalam hati. Ini tidak ada lain melalui jalan thariqah. Jadi thariqah ini adalah cara praktis, disebutnya adalah teknologinya. Kalau sainsnya itu tasawuf. Makanya kami berguru pada Maulana Qutb di dalam arti pengembang tasawuf ini. Beliau bilang, kitab Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin itu adalah kitab tasawuf. Kalau diumpamakan adalah bagaimana Imam Al-Ghazali baru membuka lahan, membuka tanah, baru membaca. Kitab Ihya itu adalah diibaratkan bagi petani baru membuka lahan untuk ditanam. Nah, proses untuk memanfaatkan dan mengolah makanan dari beras menjadi tepung, menjadi rasa yang bisa dikunyah langsung, itu lewat thariqah. Makanya di tangan para wali-wali kutub ini, Imam Asy'adili, Syekh Abdul Qadir Jilani, Imam Syekh Naqsyabandi, ini adalah yang mengolah bagaimana tepung beras tadi menjadi rasa yang bisa dicerna oleh orang dalam beragama. Kalau Imam Al-Ghazali itu baru membuka lahan, baru membuka tanaman-tanaman itu, tetapi yang mengolah hasil padi untuk dikembangkan menjadi makanan-makanan rohani yang lebih bisa dicerna melewati thariqah. Maka thariqah ini adalah langsung praktek, langsung merasakan. Maka zikir-zikir oleh thariqah itu harus dirasakan, diamalkan dan dirasakan. Nah, tidak bisa tanpa ada guru, harus berbaiat dan talqin. Kenapa thariqah itu tidak seperti fikih? Imam Asy'ari dalam Al-Anwar Qudsiya Bidawah Sunnah mengibaratkan perumpamaan kalau syariah itu ibarat air hujan. Air hujan itu yang memerlukan dan tidak memerlukan diturunkan. Dan air hujan itu energinya lebih keras, bisa memecah butir menjadi tumbuh. Nah, air hujan ini adalah syariat. Kalau thariqah itu air hujan yang sudah masuk di dalam tanah,